Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa di program Informasi Inframe. Dan kali ini bersama saya Ida Aisyah. Ya pemirsa, hingga di hari ke-17 pasca gempa bumi Cianjur, Jawa Barat, MTA masih menerjunkan relawan di lokasi pengungsian. Dan salah satu kegiatan yang diselenggarakan adalah berupa sosialisasi kesehatan tulang dan juga pemeriksaan gratis. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan koresponden MTA TV, ada rekan Sidik Budi Santoso yang saat ini berada di Kampung Bayabang, Desa Talaga, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang akan melakukan wawancara dengan salah seorang tim kesehatan dari MTA, yaitu Dr. Salahuddin Ratomi, SPOT. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Ida, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Untuk rekan Sidik sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ini di lokasi pengungsian di mana kami menyampaikan di Kampung Bayabang, Talaga, Kecamatan Cugenang. Ini semuanya juga sudah mulai membaik, sudah mulai beradaptasi, dan kami di sini juga sedang melakukan kegiatan sosialisasi dan pengobatan gratis pada warga yang kurang lebih ada 350 kakak. Baik. Dan ini juga rekan sudah mulai bisa langsung disampaikan laporan Anda dan juga wawancara dengan Dr. Tommy, silakan. Ya. Baik, terima kasih pemirsa TV di mana saja berada, siaran kami dapat ditangkap. Kami melaporkan dari Kampung Bayabang, Desa Talaga, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, yang pada kesempatan pagi hari sampai siang ini sedang kita lakukan bakti sosial, layanan medis, dan sosialisasi penyakit tulang. Karena di pasca gempa ini banyak sekali lokasi-lokasi yang belum maksimal dibentuk oleh medis. Oleh karena itu, relawan MTA ini melakukan satu upaya untuk sosialisasi betapa pentingnya untuk kesehatan maupun tulang di pasca bencana gempa. Baik, di samping kami sudah hadir beliau Dr. Salahuddin Ratomi, yang kebetulan beliau adalah dokter spesialis ortopedi. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan ini. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Terima kasih. Apa kabar ini selama menjalankan tugas di Desa Padaluyuh? Alhamdulillah semua sehat, semua sukarelawan dan tim medis dan satgas semua alhamdulillah kondisi sehat. Oke. Terkait dengan kegiatan sosialisasi kesehatan tulang dan kesehatan pada umumnya, ini apa yang bisa dijelaskan dari beberapa pasien yang tadi dijumpai, dok? Ya, banyak. Kalau kasus-kasus tulang pada gempa itu biasanya pada awal-awal bencana. Bencana minggu pertama itu tata laksana banyak patah tulang. Cuma kita sekarang sudah mulai minggu kedua. Pada fase kedua ini kebanyakan kasus-kasus yang datang biasanya sudah mulai nyari otot, nyari sendi, dan juga karena banyak lamanya berada di posko pengungsian, akhirnya banyak kita temui pasien yang di lapangan itu
selain kalau keluhan tulang juga tuh batuk pilek dan gatal-gatal. Jadi banyak pasien anak-anak itu terutama batuk pilek dan gatal-gatal. Jadi kalau semakin lama tidak kembali ke rumah atau semakin lama berada di pengungsian, kemungkinan semakin banyak nanti kasus-kasus batuk pilek dan gatal-gatal. Baik, di pasca bencana ini kadang warga masyarakat disibukkan dengan bagaimana menyelamatkan baik jiwanya maupun hartanya. Bagaimana dok ini untuk edukasi terkait dengan kesehatan tulang? Karena di desa yang kebetulan kami sebutkan tadi di Bayabang, Talaga ini termasuk desa yang suhunya agak lumayan dingin, jadi pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian akan mengalami nyeri yang luar biasa. Edukasi apa yang dilakukan? Ya, jadi ini memang kondisinya dingin sekali ya. Rata-rata malam tuh 22 derajat. Jadi kami tadi mengedukasi pasien itu selain menjaga kesehatan dengan ini pada saat jam 10, jam 11 dia mau membiasakan diri untuk terpapar sinar matahari. Biar dia asupan vitamin D-nya cukup sehingga tulang-tulangnya tetap sehat, kuat. Selain itu dia menggerakkan tubuhnya minimal meskipun di tenda pengungsian dia menggerakkan tubuhnya, menjaga kondisi fisiknya minimal 150 menit minggu. Jadi ya sekitar 20-30 menit diusahakan gerak setiap hari. Dan juga ini kita juga pada setiap baksos kita membagi susu dan makanan sereal. Harapannya menambah untuk asupan karena bagaimana juga bantuan susu masih kurang dirasakan. Baik, terima kasih dokter. Jadi seberapa antusiasme tadi warga untuk menerima layanan kesehatan ini dok? Alhamdulillah selama tim medis bertugas selama 13 hari ini tiap hari antusias. Dari data yang kita kumpulkan selama 13 hari kita bertugas, kita sudah melayani kurang lebih 1.050-an pasien. Jadi tiap hari kita melayani sekitar 150-an pasien. Kita tidak cuma bertugas di posko, kita juga kebetulan kita datangi posko-posko yang terisolir. Bahkan kadang-kadang yang tidak bisa dijangkau dengan mobil. Jadi kita jalan kaki, pakai motor, kita datangi yang posko-posko terisolir yang jarang dijamah oleh tindakan medis. Kita lakukan penyuluhan dan pengobatan secara massal. Baik, terima kasih. Apa harapan dan pesan khususnya untuk warga masyarakat di Cianjur yang terdampak bencana ini dalam upaya menjaga kesehatannya dan pemirsa pada umumnya, dok? Harapannya semoga proses renovasi dan rehabilitasi dari pemerintah berjalan tepat waktu dan lancar sehingga masyarakat yang ada di posko ini kembali ke rumahnya masing-masing, kembali beraktivitas sehingga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena habis pasca bencana yang karena tinggal di posko itu semakin berkurang, di mana masyarakat semakin cepat balik ke tempat tinggal masing-masing, beraktivitas dan kembali ke budaya hidup sehat seperti sebelum gempa. Baik, terima kasih dokter atas beberapa penjelasan dan keterangannya. Mudah-mudahan warga yang terdampak ini segera kembali pulih normal dan kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Demikian rekan Ida, laporan yang bisa kami sampaikan dari lokasi kami meliput Dr. Salahuddin Ratomi, SPOT yang sedang melakukan sosialisasi kesehatan tulang maupun layanan medis. Kembali ke studio, rekan Ida. Baik, rekan Sidik mungkin bisa ditanyakan ke Dr. Ratomi,
kalau untuk tim medis sendiri ini akan sampai di lokasi ini sampai kapan? Kemudian ini kadang kan tim medis juga menjangkau wilayah-wilayah yang terisolir, sulit dijangkau dengan kendaraan. Nah ini bagaimana dari tim medis MTA sendiri bisa mengetahui wilayah tersebut? Apakah memang sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat atau mungkin ada pemandu khusus seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi tim medis ini bekerja di bawah komando dari posko MTA. Jadi kita akan siap sampai posko MTA ini ditutup. Jadi selama ini kita sudah memberangkatkan 5 tim. Yang pertama itu Dr. Setio Budi, kemudian Dr. Aris Soekarno, kemudian yang ketiga itu Bapak Sutarno, kemudian grup keempat ada Dr. Amrullah dan Dr. Iskandar, kemudian yang grup kelima ini saya sendiri bersama Dr. Jafar dengan Mas Mukorobin dan Mas Ardi. Kemudian nanti tetap akan dikirim secara bertahap sampai rencana penutupan itu kalau jadi 17 Desember. Kalau diperpanjang pun kita akan mempersiapkan tim medis. Kemudian kita sangat dibantu oleh para sukarelawan dari posko, jadi kita bekerja secara tim. Setiap ada pemeriksaan untuk pemeriksaan, kita akan lakukan asesmen dulu, kita cek kondisi lapangan, kemudian kita kondisikan. Setelah itu apa yang diperlukan kita ases, kemudian setelah itu baru kita kirim tim medis lengkap. Dan juga kita sudah ases sebelumnya, apakah ases lapangan bisa kita jangkau dengan apa. Kadang ada yang bisa dijangkau dengan mobil, kadang juga hanya motor, dan kadang juga jalan kaki. Jadi kita sudah sebelumnya kita persiapkan untuk mengakses semuanya. Dan visi dan misi dari tim medis MTA ini yang pertama adalah menjaga relawan MTA itu tetap sehat. Yang kedua, misinya yaitu memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Terima kasih. Baik. Nah, selama Dr. Ratomi ini bertugas di Cianjur, mungkin apa hal-hal atau peristiwa apa yang paling berkesan, yang paling mungkin bisa diambil hikmahnya selama bertugas di Cianjur ini? Ya, terima kasih. Jadi yang berkesan tuh kita kan sudah minggu ketiga ya. Jadi minggu ketiga. Jadi ketika kita masuk ke pelosok-pelosok, banyak kan posko-posko yang lain itu sudah pada tutup. Jadi rata-rata posko-posko itu pada awal-awal bencana. Jadi hanya beberapa posko termasuk posko MTA ini yang masih bertahan memberikan pelayanan. Yang kedua, kita kemarin merawat satu pasien. Jadi memang kita jauh dari rumah sakit, sehingga kita merawat satu pasien mahasiswa dari Makassar yang dia tugas lapangan di Cianjur, dilalah dia sakit, kemudian kita rawat selama 2 hari. Alhamdulillah pasiennya sudah sembuh dan baik. Jadi selain kita melakukan pemeriksaan kesehatan di posko dan di beberapa posko pengungsian, kita juga menyediakan bilik rawat sementara yang bisa kita mampu laksana untuk lakukan rawat. Kalau tidak bisa, beberapa kasus juga kita langsung rujuk, kita siapkan ambulan dan tim untuk mendampingi dirujuk. Ada beberapa pasien yang kita rujuk ke rumah sakit. Kita koordinasikan dengan rumah sakit. Ya, baik. Terakhir, dokter, setelah Dr. Ratomi dan juga tim ini ya melihat kondisi secara langsung masyarakat terdampak gempa Cianjur, apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa MTA TV seluruhnya terkait kepedulian terhadap saudara yang terdampak bencana ini? Ya, saya untuk pemirsa, harapannya memang untuk relawan yang sudah bertugas di posko memang luar biasa ya. Dia dedikasinya luar biasa.
Untuk pemirsa saya mengharapkan memang supportnya dalam bentuk doa dengan bentuk bantuan yang lain untuk relawan-relawan MTA yang sudah bekerja luar biasa di sini, dari membangun tenda, membangun rumah yang rusak, kemudian membantu warga dan 24 jam. Jadi untuk pemirsa supportnya dari pusat untuk doanya, semoga relawan ini tetap menjaga keikhlasannya dan niatnya tetap dengan sehat dan sampai selesai. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ratomi dan juga rekan Sidik Budi Santoso yang sudah melaporkan langsung untuk pemirsa MTA TV dari Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, semoga tetap diberikan kekuatan, kesehatan, keikhlasan hingga nanti berakhir ya untuk tugas yang ada di Cianjur ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini reportase Inframe langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.